Oke, kita coba IG Live malam hari ini sekitar 30 menit aja, jadi sampai sekitaran 8.40. Jadi tongkrongin sampai selesai, jangan keluar-keluar karena nanti ada informasi-informasi yang bakalan sangat membantu kamu jelang pemilu ini. Karena judul IG Live malam hari ini adalah potensi saham consumer jelang pemilu dan sektor apalagi yang lainnya yang menarik jelang pemilu. Karena udah sering dibahas sektor consumer good, tapi sektor yang lain kayaknya teman-teman banyak yang belum tahu. Aku akan bahas, oke ya. Nah, pertama aku bahas dari IHSG dulu. Hari ini tanggal 17 Oktober 2023, IHSG-nya masih belum kemana-mana dan masih bergerak sideways antara range 6876 sampai 6964 di sini. Dan ini belum bisa menembus resisten dari downtrend lainnya dia dalam jangka pendek. Still okay, IHSG-nya masih normal-normal aja, sehat-sehat aja. Oktober masih bisa terkoreksi normal. Namun nanti tahun depan kuartal 1 kemungkinan IHSG-nya akan jadi lebih baik. Karena apa? Karena jelang pemilu di akhir tahun ini pun juga sudah mulai bagus nanti ya. Jadi di akhir tahun 2023 ini ada beberapa sentimen yang mungkin akan menjadi pendorong atau katalis positif buat bursa kita. Yang pertama, suku bunga di Amerika itu terakhir dinaikin akhir tahun 2023 ini. Yang kedua, kondisi geopolitik yang kita juga sebenarnya prihatin dengan kondisi dari Israel, Gaza, Ukraina, Palestina, Ukraina, Rusia, mereka masih perang-perang gitu ya. Tapi Indonesia termasuk yang lumayan diuntungkan dari kenaikan harga komoditasnya. Kita berharap perangnya cepat berakhir, tapi kita di Indonesia juga masih bisa melihat beberapa peluang untuk investasi yang lain gitu. Kemudian berikutnya, jelang pemilu nih yang menarik di 2024 tanpa terasa sebentar lagi pemilu itu di Februari. Aku tuh baru nyadar tadi pemilunya tuh di Februari. Kemana aja sih saya gitu ya. Februari tanggal 14 aku baru nyadar karena baru mau bikin event lumayan gede di Februari. Terus teman-teman pada ngingetin, woi pemilu, woi, oh iya kemana aja lu, oh iya lupa ya. Jadi pemilu di pertengahan Februari dan kampanye dimulai di bulan November akhir nanti. Sehingga bisa menggerakkan beberapa sektor. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita akan bahas pergerakan market hari ini dulu tanggal 17 Oktober 2023 saham hari ini. Kalau untuk watchlist-nya ada di M-Trade. Besok pagi ada di M-Trade. Kita akan kasih tahu watchlist-nya. Nah, kita mau review dulu untuk pergerakan saham hari ini. Ada yang menarik nih, yang menggerakkan sektor consumer goods. Seperti yang kita mau bahas, saham consumer good menjadi salah satu yang diuntungkan jelang pemilu. Nah, sebenarnya penggerak bursa, penggerak indeks itu ada sektor perbankan, sektor consumer, dan juga saham-saham dari sektor teknologi. Kenapa? 3 sektor ini tuh yang kapitalisasinya atau ukuran dari sahamnya paling besar yang beredar di bursa. Kapitalisasi dihitung dari jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga sahamnya. Kalau jumlah saham yang beredar banyak dikalikan dengan harga sahamnya mahal, pastinya kapitalisasinya atau market cap-nya jadi besar gitu. Oke, terus jadi 3 sektor itu tadi, perbankan, big banks, kemudian sektor consumer good dan teknologi menjadi penggerak indeks. Namun 3 tahun belakangan ini sektor consumer good itu lemah lesu, letih lunglai, belum banyak bergerak. Nah, kita melihat sektor consumer goods ini mulai ada satu pergerakan atau rotasi sektoral. Jika beberapa waktu kemarin di bulan Oktober dan bulan September, akhir September, kita melihat pergerakan dari saham-saham big banks itu udah mulai tiba-tiba turun gitu ya. Ini sebenarnya kenapa sih kita ngelihatnya ya, banyak investor besar yang berinvestasi di saham-saham big banks itu mereka sudah mulai profit taking melihat valuasinya yang agak mahal. Meskipun demikian, big banks tetap menjadi pilihan yang menarik untuk long term investing. Cara belinya bukan dengan hajar beli langsung saat ini, tapi dengan dollar cost averaging atau dibeli dengan bertahap. Nah, ini jadi sangat menarik sekali. Duitnya muter kemana? Duitnya lari kemana? Ketika saham big banks dan beberapa saham teknologi jatuh, justru malah duitnya lari ke sektor consumer good. Terbukti dengan saham-saham consumer good naik beberapa waktu terakhir. Yuk kita bahas yuk satu persatu. GGRM yang menjadi watchlist M-Trade pagi hari ini naik sekitaran 5,44%, sebenarnya lebih ya.
Dan ini tadi jadi watchlist M-Trade di pagi hari, kita belinya pas breakout. Mungkin ada yang bilang, woi belinya telat, woi enggak telat, kita menunggu konfirmasi breakout. Karena jika belum breakout, ini dia bisa terjadi false breakout dan malah dia balik sideways lagi dan malah pergerakannya lambat ya. Sabar-sabar dulu yang mau dibahasin saham yang lainnya, aku fokus ke materi aku dulu hari ini. Jadi untuk sektor consumer good yang udah nyangkut lama di gudang garam ini mulai timbul secercah harapan karena di sini pattern akumulasinya juga cukup bagus dan potensi bisa naik ke level 29.000 dalam jangka pendek bahkan ke 30.000. Oke, terus kemudian kita melihat secara monthly chart dia juga masih ada upside selain ke 30.000. Ini beberapa bulan berikutnya bisa mencapai 35.000, pastinya ada zigzagnya dulu. Nah, jadi di akhir tahun ini kita melihat gudang garam bisa mencapai 30 ribuan dalam jangka pendek. Bahkan nggak usah nunggu sampai akhir tahun, mungkin bisa tercapai dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Nah, jadi ini M-Trade tadi udah ada memilih gudang garam menjadi salah satu pilihannya. Dan kemudian kita akan melihat untuk saham yang lainnya gimana dong? Selain gudang garam, kita melihat Unilever ini juga udah menjadi pilihan kita. Watchlist kita beberapa waktu yang lalu. Hari ini dia breakout dari pattern symmetrical triangle-nya. Di sini bolehlah dinamain pattern yang lain nggak apa-apa. Jadi ini sudah menunjukkan tanda-tanda akumulasi selama beberapa hari terakhir. Ya, dan ini nanti kita ajarin di workshop Super Trader. Cus langsung aja daftar di supertrader.id ya, supertrader.id. Hari ini hari Selasa, hari terakhir early bird 3 dan besok investasinya akan naik lagi jadi early bird 4. Jadi semakin kita mau memberikan apresiasi buat peserta yang daftar duluan gitu. Oke ya. Nah, terus perhatikan di sini. Ini Unilever bakalan naik sampai ke level 4090, bahkan bisa sampai ke level 4300-an dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek itu beberapa hari. Sedangkan untuk monthly chartnya di sini dia jauh lebih menarik dibandingkan dengan gudang garam. Karena benar-benar dia lagi di area bottom banget, dan potensi secara monthly chart dalam beberapa bulan, kemungkinan bulan Desember dia bisa mencapai level 5000 sampai 5100. Disclaimer on gengs, karena semuanya bersifat probability atau possibility ya. Jadi dia berpotensi untuk membentuk pattern double bottom hingga mencapai level 5000 atau 5100 sampai akhir tahun 2023 ini. Oke. Ya, jadi ini tadi Unilever. Terus selain Unilever ada apa lagi nih yang menarik ya? Kita mau lihat saham Kalbe Pharma yang aku udah bahas berkali-kali loh sebenarnya. Tidak hanya di morning briefing M-Trade tapi juga di kelas, di workshop Super Trader. Aku juga bahas di IG Live juga ya. Aku akan bersihkan coretan aku yang di sini supaya kalian bisa melihat gambarnya dengan lebih jelas. Secara fundamental kita ada lakukan analisis terhadap ketiga saham itu tadi. Tapi secara taktikal kita juga melihat ada satu hal yang menarik dari ketiga saham itu tadi, terutama untuk Unilever yang mantul dari bottom banget, bottom monthly-nya, dan juga Kalbe Pharma. Ini dia sedang mengalami retracement di monthly chart dia, dan ini merupakan pattern super trader yang muncul pada chart monthly. Jadi pattern super trader biasanya kita gunakan pada chart daily dengan rentang waktu hold sekitaran 3-6 bulan. Tapi kalau ini munculnya di chart monthly, maka ini sangat potensial untuk investasi jangka panjang dan timingnya benar-benar menarik sekali. Nah, jadi kalau untuk investasi jangka panjang, kita tuh kasih arahannya lebih di MVest. MVest itu adalah akademi untuk belajar investasi jangka panjang. Ada case study-nya, portfolio desainnya untuk jangka panjang. Kita udah bahas dan ingatkan untuk Kalbe Pharma, Sido, dan juga Unilever. Kalau gudang garam, enggak gitu ya. Kenapa? Karena gudang garam ini kita ngelihatnya mungkin nggak akan semulus yang lain karena dia cukai rokoknya juga cukup tinggi. Jadi kita ngelihat gudang garam ini masih untuk jangka pendek menengah aja dulu gitu. Oke, matiin komen Miss. Oke deh, aku matiin sebentar ya. Turn off commenting sebentar ya. Ada yang request matiin komen sebentar. Nanti aku akan nyalain lagi. Jadi sebenarnya ketika jelang pemilu di bulan Februari 2024, sektor apa saja sih yang segera terdampak? Ngomong-ngomong nih, kita mau kasih ucapan ulang tahun dulu hari ini tanggal 17 Oktober 2023 untuk salah satu calon presiden yang mengajukan dirinya, yaitu Bapak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo, oke.
Jadi Ellen May tidak memihak ke sana atau kemari, semua aku review. Waktu itu Pak Ganjar, ini kesempatan untuk aku ucapin selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo. Ya, nanti di lain hari mungkin Pak Anies, oke ya. Nah, jadi teman-teman semuanya bicara tentang pemilu ini, sektor yang akan diuntungkan selain sektor consumer good adalah sektor perbankan. Kenapa? Karena sektor consumer good ini mendapatkan sentimen positif dari daya beli masyarakat yang meningkat. Menjelang pemilu, daya beli masyarakat akan jadi meningkat, kegiatan ekonomi naik, jadi daya beli masyarakat meningkat akan membuat mereka bisa belanja untuk hal-hal dari consumer goods, consumer staples. Seperti contohnya yang diuntungkan ICBP, Indofood, kemudian Unilever, Sido Muncul, Mayora, dan masih banyak lagi. Mayora pun menjadi salah satu pilihan entry juga untuk jangka menengah. Nah, itu udah saya bahas beberapa hari yang lalu dan udah dibahas secara detail di Entret. Kemudian saya akan bahas sektor perbankan. Kenapa sektor perbankan diuntungkan karena pemilu? Sektor perbankan ini dia memiliki likuiditas yang cukup tinggi. Ya, jadi sektor perbankan dia memiliki likuiditas yang cukup tinggi dan ada potensi peningkatan belanja fiskal di semester 2 tahun 2023. Masih yang akan diuntungkan adalah big banks. Maka dari itu tadi saya bilang kalau ada saham-saham big banks yang turun dalam, jangan takut ya, jangan takut, justru itu adalah jadi kesempatan untuk kalian nambah dikit-dikit gitu. Oke, terus likuiditas masih terjaga dan juga penyaluran kreditnya masih ekspansif, kualitas aset juga membaik, profitabilitas juga masih solid. Kenaikan suku bunga The Fed gimana? Nggak masalah, kenaikan suku bunga The Fed itu adalah sentimen yang sifatnya jangka pendek aja di akhir tahun dan itu merupakan sentimen yang sementara. Perkiraan kenaikan suku bunga The Fed ini akan berakhir di tahun 2023. Nah, jadi saham-saham apa aja dari sektor perbankan yang cukup menarik? Aku akan nyalakan komen lagi, kadang-kadang dinyalain, kadang dimatiin, biar nggak terlalu ini ya, buat teman-teman yang masih pemula. Bank Mandiri, tunggu retracement-nya ya. Aku bukain chart monthly. Ya, dia udah naik lumayan signifikan, tunggu retracement-nya kemungkinan sekitaran level 5.000, syukur-syukur bisa dikasih 4.500, waduh dalam. Kemudian BBCA, kita tunggu retracement-nya sekitaran level 8.000. BBCA level 8.000 setidaknya ya. Jadi kita masih menunggu diskon. Oke, terus kemudian kita akan menunggu dari sektor big banks untuk Bank Rakyat Indonesia-nya. Saya coba bersihkan gambar saya, sekitaran level 4.800, bahkan kalau dikasih diskon ke 44, kayaknya susah sih sampai ke level itu. Jadi kalau ke 88 bolehlah nyicil dikit-dikit buat long term investingnya. Dan apalagi BBNI, gengs, jangan dibeli sekarang gengs, ini lagi tinggi-tingginya, tinggi banget. Ya, jadi ini bukan tertinggi sepanjang masa, tapi ini tertinggi sejak tahun 2000-an, 99 ya. Jadi anyway, jangan dibeli di sekarang, ini ketinggian banget, tunggu diskon lah sekitaran 44 gitu. Ya, oke, itu untuk beberapa perbankan besarnya. Sedangkan untuk perbankan yang second linernya gimana nih? BNGA sebenarnya termasuk besar juga. Ini kita watch untuk BNGA-nya dulu, dan kemudian untuk NISP dia juga punya fundamental cukup bagus. Kita akan watch untuk NISP, dan satu lagi yang terkait dengan sektor properti, kita nge-watch juga untuk BBTN masih ya, karena sektor ini juga akan terdampak positif dari adanya pemilu. Oke, aku mau review lagi sektor consumer good. Bosan nggak? Mayora ya, tadi aku belum bahas Mayora. Mayora ini menarik karena penjualan kumulatifnya sampai semester 1 2023 ini mencapai 14,81 triliun, di mana 42%-nya ini dikontribusi oleh penjualan ekspor ya. Jadi Mayora sendiri masih cukup bagus sampai saat ini. Gudang garam juga pendapatan dan laba kotornya di second half 2023 ini memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan terhadap angka setahun penuh ya, dibandingkan dengan hasil first half-nya. Oke, terus cara belajar baca itu gimana? Ada di workshop Super Trader yang aku pin di sini ya, cara baca semuanya ya. Oke, terus kemudian
Sektor ketiga yang diuntungkan dari adanya pemilu, bukan hanya consumer good, bukan hanya sektor perbankan, tapi juga sektor telekomunikasi. Kenapa sektor telekomunikasi ini diuntungkan? Karena adanya trickle down effect yang meningkatkan penggunaan data, ya, data-data mobile phone itu, dan meningkatkan ARPU. ARPU itu apa? Average revenue per user. Mungkin ini tidak terlalu signifikan, tapi kalau kita perhatikan, demand penggunaan data jelang pemilu itu ada potensinya naik sekitar 5%-an, ya. Jadi ini efeknya kemana? Sektor telekomunikasi, terutama EXCL atau Excel. Jadi yang lainnya pun sebenarnya terdampak positif, tapi Excel juga cukup menarik di sini. Secara teknikal tuh kelihatan cukup menarik. Nah, ada hal lain nih yang menarik ya dari pemilu. Bentar ya. 2024. Aku lihat chart dulu. Oke. Ya, jadi sebelum aku bahas di grafik lagi, aku mau update untuk pemilu 2024 ini bakalan memberikan dampak yang lebih positif terhadap pertumbuhan konsumsi. Kenapa? Karena penyebabnya yang pertama, krisis global udah nggak ada. Kalau waktu pemilu yang lalu itu masih ada krisis global yang menghambat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Dan yang kedua, kita saat ini sedang tidak mengalami perang dagangnya tuh lebih parah yang dulu sih, taper tantrum. Taper tantrum itu merupakan keadaan gejolak ekonomi ketika Bank Sentral Amerika itu memperketat kebijakan moneternya. Sebenarnya sekarang juga masih Amerika tuh menaikkan suku bunga terus, tapi udah jelang akhir lah, di akhir ini ya, di akhir kenaikan suku bunga. Berbeda dengan pemilu 2019, ada taper tantrum yang membuat investor tuh mereka jadi agak-agak ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kira-kira itu kalau 2024 ini gimana? Nanti masih ada kondisi geopolitik seperti yang saya bilang tadi, kalau ada perang di negara-negara lain, Indonesia nih termasuk salah satu negara yang justru malah diuntungkan dari segi komoditasnya, sehingga tidak sedikit orang yang berinvestasi di Indonesia. Oke, aku mau bahas saham-saham yang lain. Jadi tadi saham-saham yang berpotensi tergerak positif, terdampak positif karena pemilu udah kelar. Aku mau bahas saham hari ini. Bagaimana dengan GoTo atau Gojek Tokopedia yang sempat dibahas beberapa hari ini dan menjadi trending topik, banyak ditanya. Kemarin sempat mencapai level terendah di angka 54 ya, dan kemudian di sini kelihatan ada yang borong. Hari Jumat ada William Tanuwijaya jualan 20 berapa ya, berapa M saham, aku lupa. Waktu itu aku ada bahas di IG Live yang sebelumnya. Tapi di sini BlackRock juga ngeborong lumayan gede, angka borongnya BlackRock lebih besar. Kemudian kemarin ketika menyentuh angka 54 kelihatan banget di sini ada yang nampung juga. Ternyata ada juga yang mau buy on weakness di sini lumayan banyak. Kelihatan dari volume transaksi besar dan waktu itu kemarin sempat naik lumayan tinggi. Nah, hari ini tadi saya dapat satu info, ada keterbukaan informasi dari IDX ya di sini. Ini kalau kita perhatikan Bapak Patrick Waluyo, yang aku juga baru tahu nama aslinya Sugito Waluyo ya. Jadi nickname-nya Pak Patrick Waluyo ini, dia beli saham dengan saham GoTo, rata-rata pembeliannya adalah 67,5 per lembar saham dengan jumlah sahamnya 150.000 lembar. Aduh, hampir salah ngomong, 150.000 lembar. Jadi total nilainya berapa? Tadi aku ada hitung-hitung di sini, total nilainya sekitaran 14.247.225.000 rupiah. Semoga saya nggak salah sebut nih. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian nanya GoTo ini ada sentimen positif nggak sih? Ya, tetap ada sentimen positifnya. Di angka seperti ini tuh ada orang yang melihat ini cukup murah gitu. Cuma sekali lagi aku mau kasih tahu kalian, mesti sesuaikan diri dengan profil resiko kalian. Jangan kalian coba-coba untuk beli saham yang trennya sedang turun tanpa kalian siap dengan manajemen resikonya. Manajemen resiko yang pertama adalah berinvestasi sesuai dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya. Artinya kalau kamu beli di angka sekarang 65, misalkan nih ya, kemungkinan terburuk sampai ke angka 50. Belum tentu sih sampai ke angka 50, tapi seandainya sampai ke angka 50 dan kemudian saham itu diam lama, kayak aku ada ngehold saham yang lain yang aku udah sempat cerita,
di angka 50 dan ke hold lama, kamu siap nggak gitu ya. Aku sih waktu itu beli dan kemudian nyangkut lumayan lama, angkanya waktu itu aku merasa angkanya lumayan, sekarang angka itu udah menjadi cukup kecil bagiku gitu loh. Jadi aku merasa kayak ya udahlah. Jadi satu tips buat kamu yang mengalami saham nyangkut, tips yang pertama adalah bisa di cut loss pelan-pelan ketika kamu mengalami cuan dari saham yang lain, atau di cut loss pelan-pelan ketika kamu dapat revenue dari sumber income yang lain, tidak harus saham. Jadi jangan maksain diri harus cuan di saham kalau kamu memang nggak bisa trading atau investasi di saham. Ya intinya adalah jual pelan-pelan. Kemudian yang kedua, ketika ada technical rebound atau naik, mulai kurangin dikit-dikit dan jangan averaging down. Jangan average down. Intinya adalah kalau kamu nyangkut, kamu nggak bisa cut loss, kamu nggak berani jual, PR-nya cuma 1, nggak boleh average down. Ya. Yang ketiga, tips yang ketiga, kalau kamu nyangkut di satu saham atau beberapa saham dan kamu merasa stres, sebenarnya itu merupakan tanda bahwa duit yang kamu masukin di saham itu tuh kegedean. Nah, caranya gimana supaya kamu merasa duit itu kecil? Balik lagi ke tips nomor 1, yaitu tambahin income kamu sebanyak-banyaknya. Jadilah lebih kaya daripada dulu pas kamu nyangkut. Sehingga ketika duitmu makin banyak, itu duit saham yang nyangkut waktu itu jadi makin kecil rasanya. Masuk akal nggak? Kenapa kamu stres? Karena kamu merasa duit itu gede. Sehingga balik lagi caranya supaya kamu nggak stres di saham. Masuk ke sahamnya harusnya start small dulu, jangan serakah. Mesti ngerti ada resiko di saham. Yang merasa tips dari aku masuk akal, ini sangat basic sekali sebenarnya, boleh tulis di sini, masuk akal. Bener banget toh. Karena aku ngalami. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu? Aku ngalami. Aku dulu kayak nyangkut gede, cut loss gede, tapi ketika aku kerja macem-macem lah ya, jadi mungkin kalian taunya M-Trade gitu, M-Trade aja gitu, tapi aku sebenarnya sumber income aku tuh ya dari beberapa hal adalah dikasih Tuhan rezeki gitu ya, dari suami. Itu sumber income yang menyenangkan sekali ya. Jadi ketika sumber income semakin besar, maka kita tidak merasa lagi apa yang nyangkut itu tuh jadi kayak gede gitu loh, dan di situ kita bisa cut loss pelan-pelan, nggak harus maksain diri cuan di saham. Bener? Oke deh, saya akan lanjut dengan pembahasan saham yang lainnya. Beberapa saham yang aku mau bahas. Bentar ya. Oke. Aku mau bahas saham. Tadi udah Gudang Garam, UNVR, dan kawan-kawan. Aku mau bahas saham dari energi baru terbarukan dan juga yang masih ada kaitannya lagi dengan bursa karbon, karena beberapa waktu yang lalu sempat nge-hype, kemudian turun, hari ini naik lagi. PGEO, M-Trade hari ini tadi ada trading buy, nitip sendal aja, tapi kemungkinan dia akan naik sampai sekitaran 1.500 aja. Jadi yang nggak siap trading jangka pendek sih nggak usah ikutan. Dan kita menyarankan untuk member-member baru kita tuh lebih ngikutin untuk yang jangka menengah. Dan ini BRPT juga sama. Dia ada potensi untuk pantulan, kemungkinan up to sampai 1.300-an aja. Jadi kita tadi untuk jangka pendek aja untuk tradingnya. Terus kemudian kita mau review untuk saham yang baru aja IPO beberapa hari ini dan auto reject atas terus, kemarin sempat merah sedikit, ini arah lagi 24,73%. Kalian tahu nggak kalau kayak gini aku bakalan ngapain? Coba tulis di chat room, di komen. Kalau nemu saham yang dia auto reject atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari, bahkan mau sebulan auto reject atas terus, aku bakalan ngapain? Mitanya Michael Asia, brand bakalan UMA, kemungkinan, mungkin, nobody knows. Uncle Tio Bali bilang, Ciswan bilang bakalan take profit, jual, boro-boro jual, punya aja kagak. Saham yang baru IPO, mau dia auto reject atas, mau dia auto reject bawah, aku nggak beli. Aku tidak mengatakan bahwa strategi aku ini yang paling ideal, enggak. Setiap orang tuh beda-beda, karena
Aku lebih nyaman secara profil risiko, aku merasa lebih bisa membaca tren kalau saham itu udah ada chartnya. Setidaknya 3 bulan, 1 bulan atau 3 bulan, dan itu udah ada sideways breakout-nya dulu. Tapi kalau dia naik terus, aku akan diem dulu ketika dia masih IPO. Dan kemudian, baru IPO ya. Dan kemudian ketika dia naik, arah, ARB, aku biarin dulu sampai dia patternnya tuh terbentuk dengan baik dan likuiditasnya juga baik. Maka dari itu, mau tahu patternnya bagus atau enggak, diajarin di workshop Super Trader. Bukan juga menunggu koreksi, tapi aku membentuk pembentukan pattern yang cantik secara teknikal dan likuiditas yang oke. Likuiditas oke ditunjukkan oleh bid overnya oke, tebelnya itu stabil, nggak tiba-tiba bidnya hilang, overnya tebel, overnya hilang, tahu-tahu bidnya tebel, diganjel, nggak kayak gitu. Dan secara volume di chart pun itu juga stabil volumenya. Jadi kesimpulannya untuk saham yang kayak gini ya, mau dia naik sampai arah sampai berapa kali, kalau dia nggak ada satu fondasi untuk dia ada satu fondasi sideways dulu, saya nggak akan borong dia, nggak akan beli. Kalau kalian penasaran mau beli 1 lot 2 lot ya silahkan, tapi kalau aku sih aku nggak beli saham 1 lotan atau dikit-dikit gitu, karena efeknya ke portfolio tuh juga nggak berasa, jadi malah bikin capek ngamatin saham banyak gitu ya. Oke, jadi itu tadi mungkin aku mau review saham yang naik secara signifikan. Di sini aku sedang tidak membahas kondisi perusahaan, tapi aku sedang membahas tren harga saham. Jadi kalau aku lagi ngebahas tren harga saham, tolong disikapi dengan ya ini harga sahamnya, dia tidak mencerminkan kondisi perusahaannya gitu. Ini contoh AMMN, dia waktu itu naik terus, ini aku justru akan wait and see. Nah sekarang dia udah ada turun dikit, aku akan menunggu dia sideways dan membentuk pattern yang bagus gitu. Nah jadi ketika saya mengevaluasi satu perusahaan, dia lagi potensi, misalkan perusahaan apapun, tapi aku kasih contoh yang ini, berpotensi menuju 50 lah, terus akhirnya aku uninstall aplikasi Gojek ya enggak gitu loh. Jadi aku di sini mengevaluasi untuk harga sahamnya, bukan perusahaannya, karena kadang-kadang fundamental perusahaan bagus, harga saham tidak naik, bisa juga fundamental perusahaan biasa-biasa, harga saham naik, bisa juga. Apa yang mempengaruhi harga saham bisa naik sebenarnya adalah hukum supply and demand, berapa banyak saham itu beredar di masyarakat. Semakin besar saham yang beredar di masyarakat, di retail, kepemilikan retail itu lebih gede, sebenarnya itu semakin susah naiknya. Kenapa? Karena kepemilikan retail jadi agak susah naiknya. Kenapa? Karena sekali lagi retail itu dia pergerakannya random. Retail itu dia pergerakannya nggak bisa yang kompak dan stabil ya. Jadi kalau institusi itu pergerakannya bisa lebih kompak dan lebih stabil, nggak gampang langsung jual-jual. Retail tuh cuan dikit langsung jual. Nah, ada beberapa perusahaan dengan kepemilikan masyarakat lebih dari 60%. Aku coba bacain beberapa datanya. Sebentar, let me check. Beberapa saham yang kepemilikan masyarakatnya cukup besar, ada HKMU, SIMA, MYRX, most of them di angka 50% plus 80, iya. Ini kepemilikan masyarakatnya di atas 80% ya, plus LT Nusa. Itu kepemilikan masyarakat di atas 80%. Sampai di atas 70% tuh masih banyak juga, ada Elmas, Rimo, CNKO, Maba, DIL, IIKP, terus ya anyway banyak sih. Oke. Aku coba baca analisis saham yang lainnya ya, baca saham yang lain ya. Jadi IG Live tuh khusus untuk baca saham sebenarnya. Random saham yang lain aku akan bahas, ada saham SSIA. Nah ini juga kepemilikan masyarakat cukup besar sebenarnya, tapi kita nggak sentimen juga, kita ngelihat secara teknikal dia ada pattern mirip dengan mirip dengan cup and handle. Aku nggak boleh ngomong ini cup and handle sebenarnya, karena cup and handle tuh munculnya di atas, sedangkan yang ini pattern saucer munculnya di bawah gitu loh. Jadi ya ini dia berpotensi untuk menguat sampai level 456 sampai 476. Sektor
properti termasuk sektor yang belum banyak naik belakangan ini, sehingga jadi sektor salah satu yang kita watch. Demikian pula dengan saham-saham properti lainnya. Bayan Resources, kita juga tadi ada tes untuk trading, ada potensi dia akan menguji level 30.000 lagi. Terus PGEO udah kita bahas, dan juga INTP hari ini breakout dari sideways pendeknya, dalam jangka pendek bisa berpotensi menguji 10.600 sampai 11.000-an. Kemudian ada DRMA, kita akan watch buat DRMA-nya. Sektor properti yang lain kita juga akan watch BSDE, dan masih ada beberapa watchlist lain besok di Mtrade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saham lainnya besok kita bahas di Mtrade ya. Brand aku udah bahas tadi teman-teman. Anyway, kita akan lanjutin buat bahas watchlistnya besok di Mtrade di morning briefing. Dan jangan lupa hari ini terakhir untuk last day early bird 3 workshop super trader. Besok investasinya naik lagi, udah kayak apa ya itu, marketingnya Agung Podomoro aja ya. Ya, jadi kita mau mengapresiasi teman-teman yang daftar duluan acara di tanggal 6-7 Januari. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita juga punya acara Road to IPO tanggal 2 November 2023. Pendaftarannya bisa langsung ke mtrade.id/IPO, mtrade.id/IPO. Yang ini bukan buat investor retail, tapi buat perusahaan yang mau belajar IPO. Semoga bisa bermanfaat. Salam profit semuanya. Dadah. Oh ya, jangan lupa follow, subscribe YouTube aku, karena di YouTube aku tuh banyak materi-materi edukasi baru. Udah mulai kayak rekaman-rekaman khusus buat edukasi di YouTube. Thank you semuanya. Oh ya, Agung Sedayu ya, bukan Agung Podomoro. Thanks, dadah. Dadah.